Wa innaha lakabirah. Satu menit sholat niku abot. Sholat niku abot napa mboten? Kira-kira ibu-ibu. Sholat niku abot napa mboten? Mboten dah? Abot nggih. Jawabannya ragu-ragu. Sholat niku abot. Menurut konsepsi Al-Qur'an, sholat niku abot. Abot. Wa innaha lakabirah. Satu menit sholat niku abot. Tapi enteng illa alal khashiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Lah, kita memilih yang abot atau yang enteng? Yang enteng kita anggap enteng ya, biar kita menjadi orang yang khusyuk. Jadilah orang yang khusyuk biar sholatnya menjadi enteng. Lalu khusyuk ini kayak apa? Khusyuk menurut konsepsi Al-Qur'an. Kalau secara bahasa khusyuk ini tenang, damai, anteng, khusyuk. Tapi secara istilah ya, konsepsi Al-Qur'an mengatakan alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yadhunnuna yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka di dalam sholat itu akan ketemu Tuhannya, akan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang yakin bahwa nantinya akan dikembalikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu Allah niku kaya napa? Kita di dalam beragama niku mboten cekap hanya menyatakan saya orang yang beriman, saya orang yang Islam. Tapi di dalam melaksanakan iman dan Islam itu harus dilengkapi dengan ihsan. Jadi ketika kita ihsan itu akhlak, sak pinter-pintere wong, sak alim-alime wong, ketika tidak ada akhlak, tidak ada ihsannya, itu enggak ada artinya apa-apa. Maka ketika kita menyatakan sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, haruslah melengkapi diri kita dengan ihsan, membangun akhlak baik horizontal maupun vertikal, sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat itu harus ihsan. Ihsan itu apa? Antabuda ka'annaka tarahu. Ketika kamu sholat, seolah-olah kamu itu melihat kepada Allah. Allah kok dilihat, apa bisa? Kita melihat Allah dengan basyirah, dengan mata hati kita, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak mampu, orang-orang yang khusus, orang-orang yang ya jenengan termasuk kita ya, kita semuanya ini diharapkan nanti itu termasuk orang yang bisa itu. Maka lewat tawasul, pemahaman tawasul yang nantinya pada tingkatan di mana kita nanti betul-betul bisa melihat Allah. Sampai kaya ngono. Diharapkan seperti itu, sehingga kita bisa khusyuk. Sak lemah-lemah, sak apes-apese, ketika kita tidak mampu melihat Allah ketika sholat, maka kita yakin bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Itu. Karena kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah, maka kita merasa tenang, merasa khusyuk. Wonten versi kitab nggih adabus shalah, tata keramane salat. Dadi salat iki wonten tata keramane. Fa idza farata min tahara, setiket fa idza farata adikalane wis rampung sira min taharatil hadati, saking sesuci hadat. Hadat itu wonten kalih to nggih, wonten hadas besar, hadas kecil. Sing atas kecil ya kaya dene mpun semprap sedanten, atas besar kaya dene mpun semprap sedanten, kumpul bojo, terus mari haid, mari nifas, niku hadas besar. Pun
Setelah melaksanakan toharoh dengan cara berwudu atau mandi, pun dianggap sudah bisa semuanya, caranya mandi, caranya wudu. Wa taharatil khabati, dan setelah rampung melaksanakan sesuci khobat. Khobat itu kotoran. Kalau dalam bahasa anunya najis, ya, najis. Tidak setiap kalau setiap najis pasti kotor. Tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Baju baru salin masih baru, bersih tak ya? Bersih, nggak ada khobasnya. Tapi kecitatan pipis titik mawon menjadi khobas, menjadi kotor. Baju dipakai seminggu nggak salin-salin, tapi nggak pernah kena apa-apa, ya tetap suci, tapi khobas, tapi kotor. Suci dari hadas dan najis. Lajeng ini kalau tingkatan orang-orang yang sudah hakikat khobat ini bukan hanya kotoran lahir, tapi ketika kita sholat hendaklah suci dari hadas dan dari khobas, kotoran-kotoran hati. Hati kita harus dibersihkan di dalam sholat. Karena apa? Karena kita akan menghadap zat yang maha suci. Ketika kita suci lahir batin, insya Allah nyambung kepada zat yang maha suci. Ketika kita mengabaikan toharoh itu, ya jangan diharap kita bisa liqo kepada Allah Subhanahu wa taala. Ateges napa? Ateges mboten saged khusyuk. Tiyang nek mboten khusyuk niku abot nglakoni salat. Ketika orang itu sudah bisa khusyuk, maka salat itu seolah-olah sebuah apa namanya? Harapan. Sebuah harapan. Soalnya napa? Liqo kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai seorang kekasih, tentu kita sangat berharap untuk selalu ketemu dan ketemu. Dijanjikan nanti akan ketemu kekasihnya, tentu sangat berharap kapan datangnya waktu itu. Ketika kita sudah bisa khusyuk, maka kita mengharapkan kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib dan seterusnya. Tapi kalau nggak bisa khusyuk atau belum bisa khusyuk, sholat itu abot, abot. Belum terusakan. Wa taharatil khabati fil badani, baik di dalam badan, wa thiyabi lan pakaian, wal makani lan panggonan. Pertanyaannya sekarang, ketika kita pada suatu tempat di mana kita nggak bisa mendapatkan pakaian yang bersih untuk menutup aurat, apakah kemudian kita tidak sholat? Karena apa? Karena kesucian itu menjadi syarat sahnya sholat. Ketika kita tidak bisa memenuhi syarat suci, maka sholatnya nggak sah. Seperti itu. Tapi pada keadaan tertentu di mana kita nggak mendapatkan pakaian yang bersih, misalkan ya mungkin di suatu tempat, di alas, di hutan dan sebagainya, kita nggak bisa menemukan pakaian yang suci. Apakah tetap sholat atau tidak kira-kira? Tetap sholat, tetap kita laksanakan sholat. Karena apa? Karena kehilangan syarat tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban. Watiyafil makani. Wa min satril aurati lan saking ketika kamu sudah selesai menutup aurat itu bagi perempuan semuanya badan kecuali muka dan telapak tangan. Dalamnya telapak tangan. Laki-laki semuanya badan mulai dari pusar ya sampai di bawah lutut. Pertanyaan kulo, ketika kita menggunakan satir, pakaian penutup aurat itu yang wajib ditutup itu apanya? Warnanya atau bentuknya atau nopo kira-kira? Yang wajib ditutup itu warnanya atau bentuknya atau apanya kira-kira? Contoh ngaten. Saya sholat sudah menutup aurat saya, pakai pakaian yang lengkap tapi tipis sekali sehingga transparan kelihatan kulitnya itu.
cukup sebagai penutup aurat napa dereng kira-kira? Dereng. Jadi warna. Yang dimaksud menutup aurat itu dari sisi warnanya. Sampai kemudian warnanya itu tidak nampak. Makanya ya harus hati-hati. Kadang-kala ada pakaian yang bolong-bolong ya, bolong-bolong terus dipakai sholat. Ya, dipakai sholat. Kalau laki-laki agak kurang ini khawatir karena apa? Kemungkinan sudah pakai sarung di atas pusarnya tidak masalah. Tapi kalau ibu-ibu bisa jadi masih pada batas aurat yang mestinya wajib ditutup, tapi menggunakan pakaian yang transparan. Nah, itu tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Terus ila rubati fastakbiril qiblata. Nah, ini yang paling pengen kalau sampai akan mungkin agak panjang. Fastakbiril qiblati, lek wis mari kabeh sesuci mau menutup aurat, pertama yang dicari itu arah kiblat. Arah kiblat menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya sholat. Ketika kita ngawur, sing penting ada ngulon, niku secara syar'i sholatnya boten sah. Sama dengan kalau kita sholat gak ada wudu, sholat gak ada nutup aurat. Pramila kalau wau kula beto alat niki alat. Niki murah alat ning murah hanya 25.000. Dilengkapi kalian bukunya niki. Hanya nomor-nomor angka-angka. Jogja niku lek menurut niki ya, buku niki itu 75 angkanya. Nanti tandem merah niki ditepakno di angka 75 itu berarti petunjuk ini sudah mengarah ke kiblat. Begitu pentingnya menghadap kiblat. Sejarah kiblat itu ketika kewajiban sholat pertama Rasulullah masih di Makkah sebelum hijrah itu menghadap ke Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Setelah hijrah perintah sholat itu berubah, tidak ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Saat ini wonten napa niki Masjid Al-Aqsa itu ke sana. Tujuannya apa? Untuk adaptasi orang-orang ketika itu kalau sholat menghadap orang-orang Yahudi yang banyak menghadap ke Baitul Maqdis, mengadaptasi sehingga mengikuti arah kiblatnya orang-orang Yahudi ketika itu. Setelah 16 bulan, sepanjang 16 bulan Rasulullah selalu memohon kepada Allah. Wonten ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Niku ayat niku. Rasulullah itu selalu memohon kepada Allah siang malam, mengenahkan tangan ke langit agar supaya arah kiblatnya dipindah kembali ke Baitullah, ke Ka'bah atau ke Bakkah. Kemudian setelah 16 bulan Rasulullah sholat bersama sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika sholat wakilah sholat duhur wakilah sholat asar, itu berada di suatu tempat yang sekarang didirikan monumen masjid namanya Qiblatain. Wonten masjid yang dua paimamannya itu dua. Kenapa? Ketika itu di tengah-tengah sholat ada turun wahyu untuk menghadapkan wajahnya itu ke arah wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Rasulullah tidak menunda waktu kapan, tapi langsung ketika mendengarkan itu begitu senangnya langsung mengalihkan pandangan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis tadi ke arah kiblat. Itu menunjukkan bahwa kita itu hendaknya sangat memperhatikan tentang arah kiblat. Karenanya jenengan tinggal di tengah masjid-masjid sa Indonesia saniki
Lek biyen panjenengan durung ero. Nggih, lalu ajeng diparingi pirsa kaliyan londo aten-aten. Bahwa wong Islam nek salat madhep ngulon. Padahal salat wong Islam menghadap ke kiblat, mboten ke barat, mboten. Tapi ke kiblat. Lah letak geografi Indonesia itu ya. Ya kalau di Jogja ya niki alate pun wonten lengkap. Daerah manapun itu terekam di sini angka-angkanya. Jadi tinggal memasang niki terus diarahkan ke insya Allah ya ikhtiar manusia itu sudah terpenuhi mengarah ke arah kiblat. Kalau di masjid kita banyak melihat perubahan shaf, gitu. Perubahan shaf di masjid itu dalam rangka apa? Agar arah sholat kita itu benar. Wonten hadisnya itu. Al-Ka'bah qiblatun li ahlil haram. Ka'bah itu, Baitullah, Ka'bah itu merupakan kiblat hadapan orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Wal haramu qiblatun li ahli Makkah, Masjidil Haram. Jadi orang yang berada di Masjidil Haram ketika kita haji atau umrah itu wajib kita mengarahkan wajah kita ke Ka'bah persis karena melihat. Paling tidak melihat orang yang di depannya. Yang di luar Masjidil Haram, wal haramu qiblatun li ahli Makkah. Orang Mekah kiblatnya Masjidil Haram itu. Ya Masjidil Haram itu kiblatnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Wal Makkatu qiblatun li ahli al-ardi. Sementara Makkah itu menjadi kiblat bagi orang seantero bumi ini. Makanya makanya dengan teknologi yang sudah disepakati bahwa arah kiblat itu di sana, lah kita mengikuti. Kalau di masjid, di musola, insya Allah tidak ada masalah. Yang sulit itu ketika kita sholat di rumah. Kalau di rumah menghadap kemana? Ya tetap ke Ka'bah, ke Baitullah. Lah dia ini arah, lah ini kucing angel. Ini kucing angel, nggak boleh dikira-kira. Arah kiblat itu nggak boleh dikira-kira mboten asal. Kecuali memang sudah tidak ada daya, tidak ada petunjuk sama sekali, baru meraba-raba. Nah, jari aku yang merono, misalnya ya, biasanya di hotel, kalau ngoten, di hotel kalau sering ketika dulu sering di hotel itu arah kiblatnya mana nggak ada tanda-tanda di situ. Yang satunya bilang sana, satunya bilang sana. Nggak bisa bermakmum. Kita bermakmum harus kepada orang yang kita yakini itu benar. Bermakmum pada orang yang kita tidak meyakini kalau dia benar ya nggak boleh. Boten asal. Jadi ketika tidak ada petunjuk, kehilangan petunjuk arah itu, kita mengikuti keyakinan kita masing-masing. Proso kudu kono, saya yakin di sana. Jenengan sholat ngeriku. Kancane, gak kono. Yo, kita sholat aja berono, aja bermakmum ke sini. Dan setelah sholat kok ada ragu-ragu. Al yakin la yuzalu bisak. Keraguan nggak bisa menghilangkan keyakinan. Walaupun berubah, yo koyo kono, nggak apa-apa. Sudah sah sholatnya tadi. Atau sudah selesai keluar dari hotel, ternyata musola itu ini si bener merono, wajib tidak mengulang. Ya enggak, kita tadi sholat sudah sah karena dengan keyakinan kita. Pentingnya memahami tentang kiblat dan enggak soro-soro panjenengan coba mencari alat seperti ini 25.000. Kalau tumbas setengah ampel niki, tumbas sekawan, tapi kantun setunggal niki lah. Niki harus dirawat karena ini petunjuknya, angka itu ada di sini. Monggo Pak Menawi panjenengan kerso kapan-kapan insya Allah di ini loh toko-toko yang menyiapkan oleh-oleh haji bareng itu insya Allah wonten kangge ten griya. Karena apa? Sholat itu merupakan salah satu ibadah yang pertama akan ditimbang oleh Allah ketika kita sudah
sudah dihisab. Pun kalau terus ada sedikit dong. Astagfirul kiblata. Iman kali jumeneng ngadeg. Sholat itu wajib ngadeg bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya boleh dengan duduk. Itu kalau sholat fardu. Lek sholat sunat panjenengan bisa memilih. Walaupun mampu ngadeg nganggo lungguh mboten napa-napa. Lek sunnah. Pun kiaman kali ngadeg iman. Muzawijan artinya menyamakan, menserasikan. Zauj itu kan keserasian. Jadi ojo sijine rada maju, sijine rada mundur. Jadi harus dipas. Muzawijan itu pas telapak pas jadi tidak berselisih antara yang satu dengan yang satunya ya, satunya agak ke depan, satunya agak ke belakang. Kayak orang jangan Melayu bener. Ya walaupun nggak Melayu, jangan seperti itu. Kok iman halnya ngadeg terus muzawijan. Baina qadamaika di antara kedua telapak kakimu. Bi haitsu la yadhammuhuma sekiranya tidak kau rapatkan, pun dirapataken. Jadi agak dibenggangkan. Terus kula ningali wonten sing rada begagah wonten nggih. Begagah ben bisa menyentuh kaki sebelahnya untuk membangun kekuatan. Kan kalau ayatnya memang ada nggih, kan kalbunyanil marsus itu wonten ya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil, dan seterusnya. Itu di situ ada tatanan seolah-olah kamu itu berbaris untuk berperang, membangun kekuatan. Tapi tengeriki mboten sampai ngaten pembahasannya. Pokoknya jangan kau selisihkan. Taruhlah kakimu secara serasi antara yang satu dengan yang lain. Haitsulah yadhammuhuma, dan jangan dirapatkan. Lah dirapatkan gampang tipu. Gampang tipu. Wastawi lan lurus sosiro. Lurus no barisan. Biasanya kalau mau sholat sawu-sawu. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisanmu, karena meluruskan barisan itu salah satu kesempurnaan sholat. Sawu. Iman tsumma qra qul a'udzu birabbin nas, baru membaca qul a'udzu birabbin nas yang sudah seperti kita laksanakan. Ini lagi masih panjang pembahasan ya. Padahal sholat sudah kita laksanakan setiap saat, setiap waktu. Tapi nggak ada jeleknya kita ulang kembali belajar dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingat kembali, dan dalam rangka apa? Memperkuat keyakinan kita di dalam memiliki ilmu. Ternyata nanti banyak hal-hal yang kayaknya walaupun kita sudah laksanakan itu aku gak koyok ngono. Pembahasan bidayatul hidayah niki memang kita, makanya disarankan kepada kita yang ikut kegiatan tawassul niki mempelajari cara sholat dengan cara yang zahir dan batin. Jadi secara syar'i dan secara hakiki. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekedar atau sedikit yang kita kaji bersama memberikan manfaat bagi kita di dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.